Ya, jadi siapin catatannya ya. Jadi apa saja yang akan Ibu bahas ya? Pertama, sifat zat ya. Yang kedua ya, perubahan zat. Yang ketiga, contoh-contoh soalnya. Terakhir Ibu tutup dengan kuisis. Kuisis di sini hanya ada 10 soal. Ya. Ya, kita masuk pertama. Sifat-sifat zat. Ya. Jadi sebentar ya. Sifat zat, perubahan zat, ya, contoh soal dan kuisis. Sekarang sifat-sifat zat. Nah, ini sifat zat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekstensif dan intensif. Ibu ulangi, ekstensif dan intensif. Nah, ekstensif sendiri dibagi menjadi massa dan volume, ya. Jadi massa dan volume. Sedangkan nanti kalau yang satunya intensifnya, nanti itu adalah fisika dan kimia. Perubah fisika kimia saya rasa kalau sudah mengenal pada waktu pelajaran IPA kelas 5 ya. Nah, Ibu bahas dulu yang ekstensif, yaitu massa dan volume. Ya. Jadi sebelum mengenal massa volume, sifat ekstensif itu apa sih? Yaitu sifat materi ya. Jadi sifat materi yang tergantung pada jumlah atau ukuran materi. Jadi Ibu ulangi, ekstensif ini tergantung pada jumlah, di mana jumlah di sini adalah massa, ya. Jadi pada jumlah dan atau ukuran materi. Jadi mungkin kalian bisa mau dicatat, siapa tahu besok ada pertanyaan apa sih sebenarnya sifat ekstensif. Jadi Ibu ulangi, sifat ekstensif yaitu sifat materi yang bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Nah, jadi sifat ekstensifnya terdiri atas dua, massa dan volume. Massa sendiri saya rasa kalian ya. Jadi semakin besar suatu materi, massanya akan semakin bertambah. Ibu ulangi ya. Massa ya, semakin besar suatu materi, jadi materinya itu semakin besar, massanya akan juga semakin bertambah. Contohnya di sini misalkan ya, ada sebatang kapur tulis ya, sebatang kapur tulis dan separuh kapur tulis. Ya, jadi ada dua Ibu, misalnya contohnya di sini sebatang kapur tulis dan separuh kapur batang tulis. Jadi di sini massa sebatang kapur tulis akan lebih besar daripada massa separuh batang kapur tulis. Jadi contohnya misalnya ada dua kapur tulis, yang satu itu utuh, yang satu separuh. Jadi otomatis massa yang lebih besar itu adalah yang satu penuh ya. Itu massa. Jika volume, saya rasa karena volume tahu ya, semakin banyak jumlah materi ya, maka volume yang ditempatinya juga semakin besar. Kecuali di sini gas ya. Kenapa? Karena gas itu dapat dimanfaatkan dengan volume yang kecil. Ibu ulangi ya. Semakin banyak jumlah materi,
maka volumenya yang ditempatinya akan semakin besar. Kecuali gas. Kenapa gas ya? Benda gas? Karena gas itu dapat dimanfaatkan sehingga volumenya bisa diperkecil. Misalkan sini ada minyak ya, 1 liter minyak dengan 2 liter minyak, otomatis yang memerlukan wadah yang lebih besar itu adalah yang 2 liter. Nah, itu yang ekstensif. Sekarang Ibu masuk yang intensif. Intensif sendiri ya, di sini ada 2, fisika dan kimia. Sifat intensif sendiri yaitu sifat materi yang tidak tergantung pada jumlah atau ukuran materi. Jadi kalau sifat materi yang bergantung pada ukuran dan jumlah materi itu adalah ekstensif. Sedangkan yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi itu disebut dengan intensif. Jadi intensif di sini dibagi 2, fisika dan kimia. Ya. Sifat-sifat fisika sendiri ya. Apa itu sifat fisika ya? Ibu terangin sifat fisika di situ adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat ya, dan tidak menimbulkan materi baru. Ya, jadi Ibu ulangi. Jadi sifat fisika di sini ya. Jadi sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak menimbulkan materi baru. Itu sifat fisika ya. Jadi misalkan sifat fisika di sini misalnya ya, sifat fisika ini karena pengaruh panas ya, disebabkan pengaruh panas. Terus goresan, pukulan atau regangan. Nah, sifat fisika ada 2 di sini ya. Ada berat jenis dan massa jenis. Bias ya. Berat jenis dan massa jenis. Berat jenis sendiri ya, itu adalah perbandingan berat terhadap volume. Ibu ulangi, berat jenis sendiri itu adalah perbandingan berat materi terhadap volume. Jadi kalau Ibu buat rumus ya, berat jenis di sini simbolnya S. Ya, simbolnya S. Ya, ini simbolnya S. Berat di sini adalah W ya. Ya, W, di mana W itu sama dengan M kali G. Ya, jadi berat suatu zat itu M, itu adalah massa kali gravitasi, volume itu adalah V. Jadi ini rumus dari berat jenis. Sedangkan massa jenis atau kerapatan ya, itu adalah besarnya massa per ya terhadap volume. Massa jenis di sini simbolnya adalah rho. Jadi rho sama dengan massa per volume. Jadi kalian harus bisa membedain apa itu antara berat jenis ya. Terus berikutnya selain berat jenis, massa jenis, di sini juga ada kelarutan. Ya. Sebelum ini Ibu akan sampaikan dulu ke kalian, alat ukur massa jenis di situ adalah hidrometer bisa ya. Piknometer juga ya. Jadi biar kalian besok ditanya apa alat ukur massa jenis ya. Jadi alat ukur dari massa jenis itu adalah hidrometer
ya. Itu secara langsung ya, jadi dia bisa di dalam air atau gunakan dalam gliserin. Kalau secara tidak langsung itu menggunakan piknometer. Jadi mengukur massa jenis ini bisa ada dua, hidrometer dan piknometer. Kalau hidrometer itu yang langsung, sedangkan piknometer itu yang tidak langsung. Nah, berikutnya adalah yang nomor 3 ya, dari sifat fisika. Di sini adalah kelarutan. Kemampuan materi atau zat untuk melarut dalam suatu pelarut. Contohnya di sini adalah gula dan garam, yang pasti dia mudah larut dalam air panas. Jadi kelarutan. Terus yang berikutnya itu adalah daya hantar listrik atau panas. Daya hantar listrik atau panas di sini adalah kemampuan untuk menghantarkan atau meneruskan panas atau listrik. Ya. Ya. Jadi daya hantar listrik di sini dibedakan menjadi 3. Saya rasa kalian udah pernah, yaitu konduktor, ya, isolator, dan semikonduktor. Ya, jadi ulangi, konduktor, semikonduktor ya, dan isolator. Mungkin ada yang bisa ini menjelaskan di kolom chat apa itu konduktor. Ya, cepat tulis di kolom chat. Apa itu konduktor? Konduktor itu bentuknya kotak, Bu. Tengahnya ada coklatnya. Ya, saya tunggu jawabannya di kolom chat sekarang. Ya. Oke, terima kasih Dede. Ya, bagus Krisna sudah. Ya. Jadi konduktor semuanya udah bisa ya. Konduktor adalah penghantar ya materi yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas yang baik. Nah, sekarang apa itu semikonduktor? Ya, sekarang apa itu semikonduktor? Semikonduktor. Wih, Gus Bayu, ikan hiu makan tomat. Sejak kapan ikan hiu makan tomat, Bayu? Ini yang makan tomat ikan hiunya apa Gus Bayunya? Ya. Oke. Saya cek lagi, mungkin ada yang jawab di sini. Ya, semikonduktor. Ternyata di sini Jessie penghantar panas dengan tidak baik. Oke. Dede di sini penghantar listrik yang berada di antara isolator dan konduktor ya. Jadi memang benar ya. Jadi semikonduktor ini adalah dia dapat satu sisi dapat sebagai penghantar listrik yang buruk, tetapi dapat pula dia adalah sebagai penghantar listrik yang baik, semikonduktor. Sekarang silakan beri contoh. Apakah contoh dari bahan yang mengandung isolator?
Ya, contoh. Iya. Jadi isolator di sini adalah penghantar yang buruk ya. Jadi kayu, plastik, dan karet. Jadi kalau kalian menyebutkan isolator, contohnya gampang sekali. Konduktor gampang sekali. Nah, sekarang beri contoh Ibu. Apa contoh dari semikonduktor? Ya, semikonduktor itu apa? Ya, Dede, terima kasih. Ya, Dea sistem jawab ya. Jadi jawabannya Dede udah benar ya. Jadi contohnya adalah silikon juga benar, gallium ya, ebonit juga di sini ya. Jadi kalian misalkan disuruh menyebutkan bahan-bahan yang mengandung semikonduktor, itu adalah silikon ya, gallium, germanium ya, ebonit itu ya. Nah, sekarang Ibu masuk setelah kelarutan. Sekarang hantar listrik. Ibu berikutnya masuk adalah kekerasan. Ya. Jadi di sini kekerasan adalah ketahanan materi untuk menahan pembebanan. Ibu ulangi, ketahanan materi untuk menahan beban ya, baik itu penekanan ataupun goresan. Dalam kekerasan ini biasanya untuk menentukan keras lunaknya suatu materi ada skala ya. Skalanya itu disebut dengan skala Mohs ya. Jadi MOHS. Jadi skala ya. Skala ini digunakan ya untuk mengukur kekerasan suatu materi ataupun mineral. Nah, ini kekerasan. Terus setelah kekerasan di sini kekuatan ya. Saya rasa kekuatan itu adalah kemampuan untuk menahan tegangan tanpa menimbulkan kerusakan. Jadi ukuran suatu materi itu misalnya sekarang adalah tegangan maksimum atau gaya terbesar. Ini untuk kekuatan. Elastisitas ya, kemampuan materi untuk kembali ke bentuk semula setelah menerima beban. Jadi dia balik lagi ke bentuk semula. Biasanya elastisitas ini terjadi pada benda padat ya. Jadi ini biasanya pada benda padat. Terus selain elastisitas di sini adalah kemagnetan. Nah, kemagnetan di sini ya dibagi menjadi 3 ya. Jadi kemampuan dipengaruhi oleh medan magnet. Ada ferromagnetik ya. Terus paramagnetik dan diamagnetik. Ferro, para, dan dia. Ya, kalau ferro sendiri itu adalah ya materi yang mudah ditarik oleh medan magnet. Kalau para sendiri adalah dia kurang baik ditarik oleh medan magnet. Sedangkan kalau dia magnetik justru dia menolak.
ditarik oleh medan magnet. Jadi kalau ferro itu adalah dia sangat mudah ditarik oleh medan magnet ya. Sedangkan paramagnetik dia kurang baik ditarik oleh medan magnet. Sedangkan dia magnetik itu dia menolak. Contohnya apa? Materi diamagnetik di sini misalkan adalah emas dan perak. Ya, contoh dari diamagnetik di sini adalah emas dan perak. Nah, ini dia ya. Sekarang titik D ya. Titik D adalah ini suhu terendah ya. Suhu terendah ketika suatu zat berubah wujud menjadi gas. Jadi di sini adalah suhu terendah ketika suatu zat berubah wujud menjadi gas. Contohnya di sini titik D air ya. Titik D air. Menurut kalian titik D air itu adalah berapa derajat Celcius? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Kok masih song ya? Ayo. Ya, titik D air. Oke, sudah ada menjawab. Ya, terima kasih Dede. Titik D air di sini adalah 100 derajat Celcius. Nah, jadi udah benar ya titik D. Sekarang titik leleh ya. Titik leleh itu adalah suhu terendah pada suatu materi pada saat dia mulai meleleh. Ya, jadi titik leleh misalnya di sini adalah titik leleh pada besi itu adalah 1536 derajat Celcius ya pada besi. Kemudian dari titik leleh Ibu masuk ke titik beku. Ya. Titik beku yang pasti sini adalah suhu ketika materi cair berubah menjadi padat. Titik beku air di sini adalah 0 derajat Celcius. Ya, jadi ulangi titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, dari titik beku Ibu kekentalan atau biasa disebut dengan viskositas. Nama lain dari kekentalan itu adalah viskositas, yaitu ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Jadi semakin kental suatu materi cair, berarti gaya alirnya semakin lambat. Ibu ulangi, semakin kental suatu materi zat cair, maka gaya alirnya semakin lambat. Semakin tinggi suhu zat cairnya, maka kekentalannya akan semakin berkurang. Jadi kekentalan di sini atau viskositas itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi ulangi, viskositas ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi semakin tinggi suhu zat cair akan semakin kekentalannya akan semakin berkurang. Ya. Selain kekentalan di sini kekeruhan, bau, rasa dan warna. Jadi kalian harus tahu
Total dari sifat fisik di sini ada 16. Jadi kalian harus tahu. Jadi sifat fisik apa saja tadi? Dari awal sudah Ibu jelaskan ya. Ada berat jenis, massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik atau panas, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, titik beku ya. Viskositas, ada kekeruhan, bau, rasa, dan terakhir adalah warna. Jadi ini yang mempengaruhi dari sifat-sifat fisik. Ibu masuk masuk sekarang ke sifat kimia. Jadi kalau tadi sifat fisika dia tidak menimbulkan zat baru, sedangkan pada sifat kimia ini kebalikan dari sifat fisika ya. Jadi sifat kimia di sini berhubungan dengan interaksi antar materi sehingga akan membentuk materi baru. Contohnya di sini kalau secara perubahan kimia, jadi dia tidak bisa balik lagi ke awal. Ya, kalau fisika dia bisa. Contohnya di sini adalah air. Jika kita bekukan, dia akan menjadi es. Jika kita biarkan es tersebut akan menjadi cair, dia bisa balik lagi ke bentuk semula. Tapi sifat kimia dia akan menghasilkan materi baru. Jadi dia tidak bisa. Jadi kalau bisa dikatakan sifat kimia di sini bersifat tetap. Kalau fisikanya adalah sementara. Contoh sifat kimia di sini misalnya adalah susu. Susu menjadi basi. Jadi kalau sudah basi tidak mungkin dia bisa balik lagi ke bentuk awal. Di sini sifat kimia ada 4: kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi. Kestabilan artinya ya, di sini mudah tidaknya suatu materi terurai. Kenapa? Karena di sini dipengaruhi oleh panas atau listrik. Ya, di sini dipengaruhi oleh panas atau listrik. Misalkan di sini adalah vitamin A yang terdapat pada wortel. Kalau kita terlalu lama masak, apalagi dengan suhu yang tinggi, dia akan rusak vitaminnya. Ya. Itu kestabilan. Sedangkan kereaktifan di sini adalah mudah tidaknya suatu materi bereaksi dengan materi lain. Jadi ulangi, mudah tidaknya suatu materi bereaksi dengan materi lain. Contohnya di sini adalah besi berkarat. Ya. Kenapa besi berkarat? Karena dia ada kontak ya, oksigen dengan air. Mudah tidaknya terurai ya, di bawahnya itu adalah mudah tidaknya terurai. Jadi ulangi, kereaktifan di sini adalah misalkan ada besi ya berkarat. Kenapa dia? Karena ada kontak antara oksigen dengan air. Begitu pula dengan keterbakaran. Jadi materi itu mudah terbakar. Ya, apalagi jika berada pada suhu yang tinggi. Contohnya di sini, kenapa kita di SPBU tidak boleh dilarang merokok? Nah, karena percikan api rokok itu bisa juga menyulut bensin yang masuk ke dalam tangki kendaraan, sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Terus yang keempat itu adalah daya ionisasi. Di sini mudah tidaknya suatu materi menghasilkan ion atau partikel-partikel yang bermuatan listrik positif. Jadi ulangi, materi menghasilkan ion atau partikel-partikel bermuatan listrik. Jadi ini daya ionisasi ya.
Nah, perubahan fisika itu ya. Nah, yang tadi sudah Ibu singgung di depan ya, tidak disertai terbentuknya zat baru dan tidak terjadinya perubahan komposisi materi atau biasa disebut perubahan sementara. Ya. Jadi perubahan saja di sini bersifat sementara. Perubahan zat sendiri di sini ya, ini fisika dan kimia. Kalau yang fisika seperti tadi bersifat sementara, sedangkan kimia tetap. Nah, ya. Ini dia ya, perubahan fisika. Jadi perubahan ada 4, perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya misalnya beras ditumbuk menjadi tepung beras ya. Terus kalau perubahan wujud di sini es mencair. Ya. Selain itu perubahan karena pelarutan ya. Jadi misalnya jagung segar diubah menjadi jagung kering. Atau gula yang dilarutkan ke dalam air gula. Terus perubahan pemanasan atau arus listrik. Di sini adalah besi yang dipanaskan akan memuai. Itu adalah perubahan fisika ya. Jadi ada 4. Harus kalian tahu ya. Jadi bentuk dan ukuran, perubahan wujud karena larut dan mengering, dan perubahan karena pemanasan. Sedangkan perubahan kimia ya, seperti tadi dia menimbulkan zat baru ya. Ini dia ya. Di sini terjadi karena berapa faktor? Misalkan pembakaran. Jadi kertas kalau kita bakar dia tidak bisa balik lagi ya. Pencampuran zat. Ya, cuka dicampur dengan soda kue jadi akan menghasilkan karbon dioksida. Proses peragian. Di sini misalkan yogurt atau susu diubah menjadi keju juga ya. Terus proses kerusakan di sini misalnya rusak karena besi berkarat karena ada kontak oksigen dengan air ya. Terus selain itu adalah proses biologi makhluk hidup. Ya. Di sini yang pasti adalah proses pencernaan makanan, pernafasan, fotosintesis ya. Dan juga proses metabolisme. Terakhir adalah proses perkembangan. Jadi makhluk hidup yang baru lahir sampai makhluk dewasa. Atau cabai yang hijau menjadi cabai merah. Ya. Jadi buah yang mentah menjadi buah matang. Itu adalah bagian-bagian dari perubahan kimia.